kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang-Mu, kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis pada Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa,
Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel kita yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di kitab Mika pasal ke-7, memulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita membacanya secara responsoria. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku.
Allahku akan mendengarkan aku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilan-Nya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 2 dan ayat 4. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dunia
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Minggu ini yang akan dibacakan, kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini yang akan dibacakan oleh majelis gereja kita. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memperjelas warta gereja pada minggu ini dapat kami bacakan dari depan dan Bapak Ibu bisa melihat dari slide. Yang pertama 3.2, maaf. Nama minggu kita adalah minggu yang ketiga sesudah Epifanias. Topik minggu pada hari ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 22 Januari dalam 2023 kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Yang berikut pemberitahuan 5.1 jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 22 Januari 2023 bahwa keluarga Hendrikson Sagala ST yang beralamat di Jalan H. Dasuki RT 01 RW 22 Kelurahan Kertamulia Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat masuk WEK 6 tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota jemaat gereja HKBP Resort Maranatha Tambun Bekasi. Yang berikut 5.2 berita kelahiran. Pada hari Selasa 17 Januari 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga S.A. Hutahayan, Inang E. Boru Aritonang, yang beralamat di Puri Pajar Cimahi, masuk WEK 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Yang berikut 5.3 persembahan pembangunan. Gereja kita telah menerima sumbangan untuk pembangunan dari keluarga G. Pardede, Inang Sintua HM Boru Tampu Bolon WEK 2 sebanyak 20 sak semen. Yang berikut 5.6 rapat pembangunan. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam akan diadakan rapat panitia pembangunan. Dimohon kepada semua panitia pembangunan untuk dapat menghadirinya. Yang berikut 5.7 Sintua pensiun.
Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, Amang Sintua J Huta Barat akan memasuki masa pensiun untuk pelaksanaan pemberangkatan dan penyerahan tali kasih akan dilaksanakan pada bulan Februari 2023. Demikian warta gereja pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah suatu ketika dalam sebuah penugasan, rapat iblis telah mengutus para iblis untuk membuat keonaran di dunia ini, membuat perpecahan, menciptakan perselisihan. Maka kepada iblis yang pertama diberi tugas supaya di satu tempat itu diciptakan kemiskinan. Jadi kemiskinan yang dibawakan oleh tugasnya. Lalu yang kedua, ia akan menciptakan perpecahan dan perselisihan itu melalui kekayaan. Dan yang ketiga juga diberi tugas untuk hal yang sama, menciptakan perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah umat manusia. Dan saudara, ternyata iblis yang pertama gagal. Karena orang-orang miskin itu malah saling bahu-membahu, tolong menolong. Sehingga di antara mereka terjalin erat kesehatian dan kesepikiran untuk bersama-sama menanggung beban mereka yang berat, yang lebih kuat menolong yang lebih lemah, yang lebih punya memberi kepada yang lebih tidak punya, dan mereka mau melakukan hidup care, karitas, berbagi, share, sehingga tidak ada hal yang menjadikan celah di antara mereka untuk tidak sehati dan sepikir. Iblis yang pertama ini gagal. Iblis yang kedua yang memberikan banyak kekayaan di tengah-tengah persekutuan itu, ternyata juga saudara-saudara,
kekayaan itu malah menjadikan mereka banyak bersyukur. Orang-orang itu mengenal bahwa rahmat Tuhanlah yang menitipkan kepada mereka harta, kekayaan, dan segala apa yang ada pada mereka, sehingga kesaksian mereka semakin terbukti dan terwujud bahwa perkara ini adalah titipan Tuhan, sehingga setiap mereka bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan telah titipkan kepada mereka. Tidak ada celah juga bagi orang-orang kaya itu untuk menjadi pecah, terbelah, dan berselisih. Tetapi malah mereka mengumpulkan banyak hal, donasi untuk membantu jemaat-jemaat dan tempat-tempat yang berkekurangan. Iblis yang kedua ini gagal. Mereka melapor kepada big bossnya iblis. Siapa tahu big bossnya iblis? Beelzebul lah ya. Ampun Tuanku, kami gagal katanya. Tapi yang ketiga itu berhasil. Di satu tempat iblis itu menanamkan kepada orang-orang yang ada di tempat itu, dan mereka saling gontok-gontokan. Mereka sudah mulai berselisih. Bahkan di tengah-tengah persekutuan mereka, parsahutannya pecah. Kemudian parmargaonnya mereka terbelah dua. Kemudian persekutuan mereka tidak akur. Bahkan di tengah-tengah gereja di tempat itu sudah terbentuk fiksi, blok, kelompok-kelompok yang mencoba untuk mengambil kuasa yang lebih dari antara orang lain, dan mencoba untuk menjadi nominator atas orang lain, kelompok orang lain. Dan di tengah-tengah persekutuan mereka tidak ada lagi kesehatian, kesepikiran. Bapak Ibu, kira-kira apa yang dibawakan iblis itu? Apa? Tadi kemiskinan gagal, kekayaan lus. Kira-kira apa yang ditanamkan iblis ketiga ini kepada orang-orang itu? Yang ditanamkan ibu bapak ternyata kesombongan. Yang ditanamkan iblis itu ternyata adalah keangkuhan. Kepada mereka ditanamkan jiwa-jiwa bahwa mereka lebih dari orang lain. Kepada setiap mereka ditanamkan bahwa peranan mereka lebih penting dari peranan orang lain. Bahkan kepada mereka ditanamkan bahwa kastanya lebih mulia dari orang lain. Itulah yang terjadi di Korintus. Ketika kelompok Kefas memahami bahwa hukum Tauratlah yang paling utama, sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu yang tidak melakukan hukum Taurat najis, atau tidak suci, atau bukan orang percaya. Kamilah orang yang benar-benar menjaga wibawa hukum Taurat, Torah yang diberikan oleh Musa kepada, yang diberikan oleh Allah kepada Musa. Maka ini harus dirawat sedemikian rupa. Hukum Taurat ini, Torah itu dilakukan dengan sangat detail dan dijaga supaya hukum Taurat itu menjadi jalan bagi orang Korintus disebut orang percaya. Kelompok Apolos ini kelompok-kelompok yang pintar berretorika. Mereka berpidato, berkhotbah dengan sangat luar biasa, sehingga memang sebagian jemaat Korintus ini memuja kelompok Apolos yang pintar berkhotbah. Wah, luar biasa khotbahnya, sangat menggugah, cara
menyampaikannya cukup menarik, sehingga kelompok-kelompok Apolos ini menekankan bahwa hanya khotbahlah yang paling utama dan yang paling penting. Dan demikian juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok Kristus ini adalah kelompok yang mencoba untuk memurnikan iman mereka dengan kesucian. Seperti Kristus berpuasa, kemudian tidak makan makanan yang berlebihan. Itu kelompok-kelompok Kristus. Dan kelompok-kelompok itu ada di dalam jemaat Korintus pada saat itu. Maka hadirlah firman Tuhan bagi mereka melalui Paulus, supaya tidak timbul dan muncul perselisihan di antara mereka, tetapi senantiasa merawat kesehatan dan kesepikiran di tengah-tengah jemaat itu, supaya mereka menjadi jemaat yang benar-benar mampu menunjukkan iman akan Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan, adakah kamu yang berkumpul di gereja ini saat ini yang dibaptis dalam nama Kefas, dibaptis dalam nama Apolos, dibaptis dalam nama Paulus? Bukankah kita semua dibaptis dalam nama Kristus? Yesus Kristuslah yang menjadi mulia di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan aku, kata Rasul Paulus, aku tidak pernah menjadikan diriku termuliakan oleh karena pemberitaan Injil, tetapi yang termuliakan hanya Kristus, hanya Yesus. Dan ke dalam namanya lah setiap orang yang percaya itu dibaptiskan untuk menjadi orang yang percaya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, di awal tahun 2023 ini kita juga dibekali dengan nasihat. Aku menasehatkan kamu, kata firman Tuhan kepada kita hari ini. Aku menasehatkan kamu supaya meskipun perbeda-bedaan para singa-singan, walaupun latar belakang sosio kehidupan manusia, antropologi kita berbeda-beda, ada hal yang menjadikan kita bisa berbeda secara konsep, pikiran, dan kemampuan. Karena memang perbedaan itu tidak akan bisa kita tolak. Perbedaan itu tidak akan bisa kita singkirkan. Masing-masing kita berbeda. Setiap hal, setiap orang, setiap persekutuan memiliki dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dan itu bisa berbeda-beda. Dan pasti berbeda-beda. Tetapi biarlah perbeda-bedaan itu dirangkai sedemikian rupa dan dikelola dengan baik, supaya perbedaan itu malah menjadikan kita semakin erat, menjadikan kita semakin sehat. Itu yang diinginkan oleh firman Tuhan di awal tahun 2023 ini, Ibu Bapak. Pastinya saya berbeda dengan Bapak Ibu, dan saya berbeda dengan Pendeta Todo Sirait. Tidak mungkin saya sama. Maka mari kita coba kelola perbedaan-bedaan itu, supaya perbedaan itu tidak menjadi sumber intrik, sumber konflik di tengah-tengah persekutuan kita, dan kita terima yang mungkin saja lebih kepada satu kelompok, Kefas, Apolos, Paulus, Kristus, tetapi mungkin kurang di bagian yang lain. Sehingga kita mampu menerima perbedaan itu dengan bijak, dengan penuh hikmat, dengan kearifan, supaya perbedaan itu malah menjadikan kita seperti pelangi yang bersinar indah, berwarna-warni. Saya birong, hitam, sudah hitam, bajunya hitam lagi. Ya, itu sebabnya saya sering senyum. Kalau tidak senyum ya hitam semua kan, jadinya begitu.
Pendeta Todo agak kurang senyum dia, karena sudah putih orangnya. Kalau senyum putih semua, nggak kelihatan jarinya. Jadi kira-kira begitu. Analoginya seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi berbeda. Dan tidak mungkin disamakan. Apolos, Kepas, Paulus, Kristus ini tidak mungkin disamakan, tapi harus dirangkai sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan perpecahan, tetapi malah menimbulkan kebaikan. Apalagi Ibu Bapak, Saudara-saudara, saat ini HKBP telah menerapkan sentralisasi dan luar biasa. Kita harus dukung. Saya ajak kita mendukung ini semuanya supaya HKBP ini bisa majulah ya, bisa punya sumber daya dan sekaligus sumber dana yang mumpuni untuk tampil di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional, supaya dengan gesit HKBP bisa melakukan tugasnya dengan baik. Hari ini coba kita perhatikan warta kita. Hari ini kita serahkan 20 juta untuk sentralisasi HKBP, supaya itu nanti dikelola oleh kantor pusat. Kemudian gaji, balajo para pendeta, guru, revival, flow, diakones dan pegawai HKBP itu di kampung yang paling pelosok sama dengan di HKBP Jalan Lurah. Tidak ada berbeda, sama. Yang saya dinas 20 tahun menjadi pendeta, dan kerabat saya 20 tahun pendeta di pelosok, sama penerimaannya. Sama-sama bersuka cita, tidak ada berbeda, equality. Dan paternistik pendeta dan para pelayan HKBP itu sama, sehingga tidak ada kesenjangan, ketimpangan yang bisa memicu konflik. Dan ini harus kita dukung, walaupun memang impactnya ada bagi pendeta itu sendiri, bagi gereja kita, dan bagi unit-unit pelayanan yang lain. Misalnya live streaming, kita tidak supply lagi dana ke live streaming karena bukan tidak perlu, walaupun sebenarnya sayang juga ini ditiadakan. Tapi ya sudahlah, bukan habis manis cepat dibuang, tetapi ya ada situasi yang terkondisi sendiri yang menyebabkan memang sesuatu itu sangat penting adanya. Tetapi ada juga sesuatu hal yang menjadikan sesuatu itu harus dievaluasi atau mungkin peranannya dikurangi. Dan dalam hal seperti inilah misalnya bisa terjadi intrik fiksi, perbedaan pikiran, perbedaan konsep di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi yang utama adalah bahwa pendeta tidak boleh menganggap ia lebih penting dari orang lain. Dan sebaliknya, MPA tidak boleh merasa bahwa ia lebih penting dan mampu mengatur gereja ini. Tetapi bersama-sama di dalam kesehatan dan kesepikiran untuk membawakan pelayanan itu dengan baik. Sehingga tidak ada hal yang menjadi nominator di tengah-tengah pelayanan gereja kita. Tetapi semuanya dikelola dengan baik. Jangan pernah merasa bahwa aku, ini ditekankan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Aku pernah membaptis kamu, tidak. Apakah aku dari golongan Paulus? Tidak. Jadi yang ditanamkan oleh iblis supaya keretakan, perpecahan, perselisihan itu ada pasti kesombongan, keangkuhan, keakuan. Dan inilah yang menjadi peringatan, nasihat bagi kita semua supaya ha'awoni ditanggalkan. Aku, ketika aku, katanya begitu. Karena aku, oleh aku. Jadi di Paulus mencoba untuk mereduksi egosentrisme manusia supaya manusia tidak berpusat kepada dirinya, kepada egonya, tetapi menggeser egoisme
egosentrisme itu kepada kristosentrisme. Kristuslah pusat. Kristuslah yang menjadi hal yang terutama dalam kehidupan umat manusia. Bukan ego manusia itu, bukan keakuan manusia itu, tetapi menggeser egosentrisme umat manusia kepada kristosentrisme yang telah ditunaikan Yesus di dalam salib. Maka jemaat itu bersama-sama menghidupi pesan dari salib itu, amanat dari salib Kristus itu di dalam kehidupan mereka masing-masing dan membawakannya kepada sekelilingnya. Bagaimana kita menjadi berkat jika di gereja itu ada kelompok-kelompok yang menjadi dominasi dari kelompok yang lain. Tidak akan mungkin ada kemajuan dan perkembangan. Tetapi jika di dalam keeratan dan kesehatan bersama-sama melaksanakan tugasnya, maka gereja itu pasti, persekutuan itu pasti akan maju dan berkembang. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Di gereja itu saja tidak ada kesehatan, bagaimana mungkin mau membawakan kesehatan kepada yang lain? Padahal yang lain sedang mengolok-olok kita dengan perkataan, bodoh sekali orang Kristen ini percaya kepada Tuhan yang menderita, Tuhan yang sengsara, Tuhan yang disalib. Bagi filsuf-filsuf di Korintus, hikmat ini adalah kebodohan. Salib itu adalah keniscayaan. Masa Tuhan tersalib? Menurut mereka, karena orang Korintus itu orang-orang kaya, saudagar-saudagar pedagang di pelabuhan, di dermaga-dermaga Korintus, dan mereka sudah berpendidikan tinggi. Ada filsuf-filsuf yang dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dari Yunani, para saudagar yang datang dari Afrika, para pedagang juga yang ada dari Asia, berjumpa di Korintus. Maka jemaat Korintus itu termasuk jemaat yang pintar. Jemaatnya punya potensi kekayaan. Jemaatnya juga punya sumber daya intelligence, pikiran, pendidikan. Sehingga memang di tengah-tengah jemaat itu ada pertanyaan, benar tidak salib itu ada? Benarkah salib itu terjadi? Maka kelompok-kelompok di gereja persekutuan Korintus diuji oleh pendapat yang mengatakan bahwa salib adalah kebodohan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini juga terjadi saat ini. Ketika kita dikatakan bodoh atau mungkin konyol, percaya kepada Yesus yang tersalib, percaya kepada Yesus menderita, percaya kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang dicambuk dan menunaikan penderitaannya di dalam Gabbata, Via Dolorosa, dan puncaknya di Golgota dengan kematiannya di kayu salib, darahnya tercurah di kayu salib, dan air kehidupan membasahi kayu itu yang tercurah dari lambung Yesus. Maka orang-orang memperolok-olokkan Yesus salib sebagai sebuah kebodohan, kekonyolan bagi orang Kristen untuk mau percaya, bahkan bernyanyi, salibmu, salibmu yang kumuliakan. Sebenarnya bukan salibnya yang dimuliakan, tetapi rekonstruksi peristiwa salib itu yang kita muliakan, yaitu Yesus yang menderita. Benarkah itu Ibu Bapak? Benar, bahwa memang Yesus itu menderita, Yesus dicambuk, Yesus dihina, ia ditendang, ia jatuh terjerembab,
lelah, dan ia menjerit di kayu salib itu. Benar bahwa Yesus terhina di kayu salib. Bajunya, jubahnya dirobek, dan tidak ada baju yang bisa menutupi tubuhnya, sehingga ia harus tersengat matahari, tergantung di antara langit dan bumi untuk menunaikan rancangan keselamatan yang sudah Allah tetapkan bagi kita, bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Bagi yang tidak berkenan tidak apa-apa. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yang tidak percaya tidak apa-apa. Bahkan mengolok-oloknya sebagai peristiwa kebodohan tidak apa-apa. Sedikit pun kemuliaan Kristus tidak tergerus oleh ucapan kebodohan yang mereka ucapkan. Jadi karena itu kita tidak usah sumbu pendek kalau dihina. Tidak usah langsung reaksional kalau Yesus itu, wah Yesus kalian miskin ya. Kenapa miskin? Hanya punya sehelai kain untuk menutupi tubuhnya. Kemudian ia tergantung. Dan itu yang kalian percaya, katanya. Bahkan waktu lahir, bidannya pun tidak tahu. Maka di salib itu ada jin kafir yang sedang tergantung. Lalu kita, wah ramai-ramai marah. Di Facebook kita juga tunjukkan kemarahan kita. Tidak usah, tidak apa-apa, biarkan saja. Karena memang Yesus itu hadir untuk orang yang berkenan kepadanya. Selanjutnya orang yang percaya kepadanya. Bagi yang tidak berkenan nggak apa-apa. Bagi yang tidak percaya biarkan saja. Karena apa? Karena memang di salib itu benar ada penderitaan. Tetapi jangan lupa ibu bapak, bahwa di salib itu juga ada kemenangan glorious, kemenangan Tuhan, kemenangan umat yang percaya. Di salib itu juga ada penebusan, keselamatan, salvation. Sehingga di tengah penunaian Yesus di kayu salib itu, keselamatan kita telah ditunaikan oleh Tuhan, memindahkan kita move dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, dari kematian kepada kehidupan, dari hukuman kepada kehidupan yang kekal. Dan itulah sebabnya salib itu kita kenang terus, kita ingat, kita tempelkan di gereja kita pakai di kalung kita sematkan di baju kita, sehingga senantiasa salib itu telah memberikan motivasi kemenangan penderitaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang berkenan kepadanya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu Bapak Ibu, tidak usah terlalu reaksional kita. Toh itu nanti mati sendirilah ya, atau capek sendiri. Dia akan capek untuk mengomentari Tuhan orang lain. Tapi ada pula orang Kristen begini, dia Tuhannya keberatan dia kalau dikomentari orang, tapi dia juga rajin ngomentarin Tuhan orang, begitu. Dia juga rajin ngomentarin Tuhan. Tuhan kalian begini-begini katanya. Tuhan kalian patung segala macam. Tidak usah, tidak perlu itu, karena kita sudah menjadi jemaat yang bukan lagi mengawali seperti jemaat Korintus ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, salib itu juga mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesehatan, hidup dalam kebersamaan, untuk membawakan gereja HKBP Jalan Lurah ini semakin maju ke depan. Apalagi pembangunan kita sudah sangat membutuhkan sokongan dana. Mari ibu bapak, sebenarnya kalau kita bersedia, ini ada berapa orang ini ya yang kebaktian? Ada 300 orang ini. Kita selesaikanlah pembangunan ini pagi hari ini. Bagaimana caranya Pak Pendeta? Mari kita kumpulkan hal yang ada pada kita. Ini ada mungkin 300 orang kalau tidak salah. Ya 250 lah mungkin kita.
250 kali 4 juta satu orang sudah 1 miliar. Nanti siang nggak usah, nggak perlu. Hipertensi bisa kayaknya ya, karena menurut Amang Gerhard itu kebutuhannya kira-kira 1,2 atau 1, lagi lah. Mari kita bersama-sama, itu maksud saya, bersama-sama untuk mencoba melakukan. Nggak usah saya minta mujizat. Ada mujizat pagi ini, kumpulkan yang ada di tanganmu, nggak usah lah. Karena apa? Tuhan tidak pernah memakai mujizat pilihan pertama untuk menunaikan rencananya ya, Ibu Bapak. Tidak pernah Tuhan itu menjadikan mujizat itu sebagai pilihan pertama menunaikan rancangannya. Tidak pernah. Tuhan mau kita berproses. Tuhan mau kita bekerja. Tidak ada makanan yang langsung terhidang di depan kita. Tapi bekerjalah, kemudian cari makananmu, kemudian kamu makan dengan lezat. Itu yang Tuhan mau. Tidak pernah Tuhan mau kita duduk-duduk lalu jadilah mujizat, ada makanan di hadapan kita lalu kita makan. Tuhan tidak pernah memakai mujizat sebagai pilihan pertama menunaikan rancangannya. Tapi Dia mau kita berproses secara bersama-sama, berproses secara kesehatan di dalam hidup kita. Pernah satu keluarga ini nanti pulang dari gereja ini supaya ada yang lagi viral sekarang. Jadi ada suami istri bertengkar ini. Masih di awal tahun sudah bertengkar. Karena memang si bapak merasa baru kemarin tanggal 31 penghapusan dosa. Bermaaf-maafan. Maka sudah bisalah dimulai lagi bertengkar. Nanti 31 Desember 2023 bermaaf-maafan lagi. Dan tidak terasa Ibu Bapak ya, 2023 sebentar lagi akan lewat. Sudah mulai bulan 1 ini, betul? Tidak terasa. Kamu yang salah, kata istrinya. Kamu egois, kata suaminya. Datang istrinya ini, berdiri dia. Jadi maksudmu apa? Kata istrinya. Suami tidak mau kalah. Maksudmu apa? Sama-sama berdiri. Datang istrinya. Kamu mau apa namanya ya? Abang jadi lupa lah. Bertinju lah maksudnya. Mintanya bertinju. Kamu mau kita pukul-pukulan? Datang istrinya, digulung tangan bajunya. Datang suaminya lagi, digulung juga tangan bajunya, tidak mau kalah dia. Lalu istrinya ciut juga kan, karena istri bagaimanapun tidak mungkin menang melawan suaminya. Suaminya pun kurang roha juga. Dia cari lawan yang tidak seimbang. Mana mungkin istri seimbang melawan suami kan, laki-laki melawan. Lalu kata istrinya, kalau begitu saya pergi dari rumah ini. Kita cerai katanya. Silakan kamu pergi, kata suami, tidak mau kalah. Tapi dalam hati istrinya, kalau pergi kemana saya pergi ya, katanya juga, takut juga dia. Tapi karena sudah emosi, keluar dia dari rumah itu. Nanti juga dipanggil pikirnya. Rupanya tidak dipanggil-panggil. Ditunggu-tunggu agak lambat dia berjalan. Mak, mungkin katanya begitu. Rupanya tidak dipanggil-panggil. Ini suami macam bapak juga ini, pikir istrinya ini. Panggillah saya biar saya pulang, kata istrinya. Tapi tidak dipanggil. Suaminya juga dalam hati, kupanggil enggak ya? Enggak lah, kupanggil. Kalau kupanggil nanti saya yang salah. Kalau tidak kupanggil dia pergi, ya biarlah dia pergi. Lalu istri hempaskan pintu, buar, berlalu dari rumah itu. Satu langkah dari rumah itu si istri juga akhirnya luluh. Wah, saya pergi tidak bawa dompet, pergi begitu saja karena dompetnya masih di dalam. Karena emosi kan dompet tidak diingat kan begitu. Tapi saya coba lihatlah. Saya tilik dulu katanya. Jadi di kampung kan dari papan rumah. Biasanya ada yang bolong-bolong karena bekas paku lah, bekas
gantungan jas lah, ya. Dulu saya tahu ada yang bolong depan rumah itu, saya coba lihat dulu ke dalam. Lagi ngapain suamiku, kata si istri ini. Si suami juga begitu. Mereka sama-sama tahu di papan itu ada yang bolong. Dan suami juga, benaran gak istriku pergi? Katanya juga begitu. Maka mulailah mereka saling mendekatkan mata ke arah bekas pakuan ini. Datanglah suaminya mulai didekatkan. Rupanya yang duluan menempel di papan itu adalah kelopak mata suami. Lihat begini. Dilihat istrinya sedang mendatangi, ya begitu ya. Jadi ada ini ketegangan yang luar biasa ini dari suami. Datang dia pikirnya. Lalu si istri melihat papan ini, loh, kenapa tertutup? Tidak bisa melihat. Karena memang mata sama mata saling menempel di papan itu. Lalu si istri mengambil lidi, mungkin ada yang sukot lah ya, diambil lidi. Si suami tidak menarik kepalanya karena dia malu. Nanti ketahuan saya mengintip melihat istriku pergi. Ditempel saja terus di papan itu. Lalu istri ngambil lidi, lalu dia menusuk bekas pakuan ini. Tiba-tiba menjeritlah suami dari dalam rumah itu. Aduh, katanya. Si istri langsung kejut. Ada apa ini? Kenapa? Apa yang terjadi? Si istri langsung membuka pintu, melihat mata suaminya bengkak seperti lato-lato. Itu jadi itu. Sebesar lato-lato, langsung bengkak. Itu yang saya karena langsung tertusuk di teriak. Karena lato-lato sangat viral sekarang ya. Saya belum bisa bermainnya, tapi ya lalu istrinya menangis. Bagaimanapun istrinya kan masih mengasihi, emosinya saja yang ngomong, suamiku katanya, aduh mama. Lalu terlihat si istri lato-lato araknya di sana, Pak, matamu sudah bengkak seperti lato-lato anak kita katanya. Lalu si suami mengatakan, itulah kalau tidak ada damai mata akan menjadi lato-lato, kata suaminya kepada istri. Jadi kalau tidak ada damai di kita dimanapun ya bisa saja seperti itu kondisinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita dalam kesehatan, karena gereja kita ini HKBP. Jadi agak panjang dulu khotbahnya ya. Hari ini sampai jam 10 rencana nanti untuk, karena ini baru pertama saya berkhotbah tahun 2023 dan ada banyak hal yang mungkin kita akan diterangkan, termasuk sentralisasi HKBP, termasuk pembangunan kita. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama sehati untuk melakukan yang terbaik. Kalau kategorial di-cut anggarannya sampai 30%, membawa kita untuk bercoba think globally, act locally. Kita memang berkarya di HKBP Lurah ini, tapi berimpact sampai kepada gereja HKBP secara umum. Hari ini saja kita menyetorkan 20 juta dan mungkin yang kembali ke kita hanya 20 juta per bulan untuk pembelanjaan 2 orang pendeta. Berarti yang lainnya minggu pertama, kedua, keempat dan kelima itu kita serahkan kepada HKBP supaya HKBP mampu mendefinisikan dirinya bersama-sama di tengah-tengah bangsa ini, tampil di segala aras kehidupan bangsa Indonesia, NKRI yang kita cintai ini. Dan itulah perubahan yang luar biasa. Karena itu saya juga mau meminta semua berubah dong.
Jangan yang lama-lama saja di gereja kita ini. Oh dulu begini, jangan begitu. Itu pola pemikiran yang lama. Kalau ada perubahan, mari kita mencoba untuk menselaraskan. Jangan berkata itu tidak pernah Bapak Pendeta di gereja ini. Dari zaman Baholak sampai Bahelu sampai tidak ada itu. Jangan begitu. Ya kita coba untuk menselaraskan kita. Jangan pernah berkata bahwa padahal maka perubahan itu tidak akan pernah punya impact baik bagi kita memang karena kita bertahan dalam pola pemikiran kita yang kita akui sebagai kebaikan satu-satunya. Kalau begitu tidak akan pernah maju kita ini. Ya hanya berjalan di tempat, kemudian HKBP Jalan Lurah sudah bagaimana, sudah begitu. Untung ada pembangunan kita ini, kalau tidak ya jauh kita tertinggal dari gereja-gereja yang lain. Singamangaraja sudah begitu rupa, mereka sampai ke langit gerejanya. Untung bisa kita imbangi, kita juga sudah dekatlah ke langit ya. Nanti kalau pendetanya berdua di lantai 3 itu pasti Tuhan cepat-cepat dengar. Karena sudah lebih dekat kan ke surga itu. Maka maksud saya marilah kita cepat. Semuanya lah, termasuk Sintua. Jangan pernah bilang, oh itu tidak pernah terjadi di sini. Ya, enggak ada kemajuan. Tidak akan pernah ada perubahan. Move lah dengan cepat. Coba memahami bahwa memang akan terus ada perubahan. Dan bagi orang-orang yang tidak pernah mau berubah, mohon maaf, dia akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Pasti akan tergilas oleh perubahan. Karena setiap orang tidak akan mungkin mampu menolak perubahan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Benar kan? Benar. Lihatlah betapa cepatnya perubahan itu terjadi. Yang tertinggal, ya sudah, sayonara. Tertinggallah terus. Semakin tertinggal dia. Karena terus saja akan ada perubahan. Maka mari kita bersama-sama di dalam kesehatan tidak pernah merasa dirinya paling benar, paling penting. Aku dan aku. Itu harus dipindahkan dari egosentrisme manusia menuju kristosentrisme, yaitu Kristuslah yang paling utama dan terutama di tengah-tengah kehidupan kita. Kalaupun misalnya ada perbedaan, tidak apa-apa. Pelangi berbeda tapi indah, warna dan warni berbeda tapi indah, enggak apa-apa. Kita kelola, kita rangkai sedemikian rupa, malah menjadi sumber kemampuan kita untuk bergerak gesit dan lebih cepat maju di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu yang dipesankan di awal tahun 2023 ini. Di awal tahun ini sudah semakin banyak yang memberikan granit mungkin sudah, tidak usah lagi diwartakan ini. Mungkin yang perlu sekarang semen, batu bata. Ini mencoba untuk membawakan pelayanan kami di HKBP Jalan Lurah ini. Jauhkan keakuan, egosentrisme. Tapi biarlah Kristus yang mulia di tengah pelayanan kami. Berkati jemaatmu yang ulang tahun kelahiran, pernikahan panjang umur bagi mereka dan berbahagia rumah tangga mereka. Ulang tahun mereka di hari ini dan di dalam minggu ini. Berkati jemaat Tuhan yang pindah Bapak Sagala dan keluarga, biarlah di tempat yang baru mereka juga semakin diberkati. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti streaming ini di rumah, Nyonya Sianturi Borunei Baho dan keluarga, Maruli Hertauli, Tuhan, dimanapun mereka mengikuti ibadah, dan seluruh jemaat Tuhan yang streaming, biarlah mereka bersuka cita mengikuti ibadah ini, dan semakin memotivasi kami untuk percaya bahwa salibmu, peristiwa salib itu adalah kemenangan, keselamatan bagi kami. Tuhan berkati NN di tahun 2023 ini, berkati juga keluarga Panjaitan, Inang Boru Sitompul yang pulang dari Bonapasogit. Tuhan juga melindungi mereka di tahun 2023. Berkati keluarga Ritonang Boru Hutahayan atas kelahiran putri mereka, biarlah putrinya sehat dan Kau kuatkan orang tuanya untuk membesarkan
anak mereka di dalam sukacita. Berkati sumbangan pembangunan Tok Ripe, juga Tuhan dari keluarga Pardede Boru Tampu Bolon. Juga Engkau terima persembahan pembangunan dari Sintua Haye Panjaitan Boru Sihombing, Nyonya Sihombing Boru Manur Ngopu Nikolas, Nyonya LHP Lumban Tobing, keluarga Erda Manik Boru Silaen, Nyonya Ari Tonang Boru Silitonga. Tuhan berkati persembahan mereka untuk mendukung pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Biarlah Tuhan Engkau limpahkan kasih setiamu dan berkat-Mu yang berkati melindungi perjalanan hidup mereka dan keluarganya, anak-anaknya juga Tuhan. Dan biarlah persembahan pembangunan mereka juga berkenan bagi Tuhan. Berkati Inang, Nyonya W. Arwan Boru Silitonga, biarlah Engkau semakin tambahkan kesehatan bagi Inang kami ini yang mabalu, dikuatkan, dan biarlah Tuhan yang menopang Inang Boru Silitonga semakin sehat, semakin pulih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesukaran, pergumulan, dan juga keluarga Bapak Pendeta Bernadi Lumban Tobing, Pendeta HKBP Cimahi, Sisinga Mangaraja yang meninggalkan keluarganya. Tuhan telah panggil, biarlah keluarga hamba-Mu dihiburkan dan dikuatkan Inang Boru Butar-Butar dan seluruh pinoparnya dalam kekuatan dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berkati jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini di rumah dalam pemulihan, proses penyembuhan, yang terbaring di rumah sakit, Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan Maha Tahu, biarlah Kau urapi, Kau jamah, berkati tubuhnya sehingga sakit penyakit dipulihkan dalam nama-Mu dan disembuhkan bersama-sama dengan kami. Waktu yang akan datang boleh bersekutu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Sungguh indah kebermuliaan, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya.
Selamat hari Minggu buat kita semua.